Ini adalah Ini kisahku. adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Wah, ini senang banget nih saya. Kenapa mas? Karena di hari ini kita akan kembali bermain dengan sebuah hal yang sangat masuk akal dan maaf nih, bisa jadi kembali menampar kamu sih, tapi tamparannya itu loh yang memberikan inspirasi sehingga kamu sebagai sahabat saya, iya, yang udah luar biasa spesial ini bisa kembali tersenyum. Tersenyum bukan karena saya, tapi karena kamu sendiri paham bahwa oh, ternyata di bagian ini kemarin diriku salah dalam hidup. Jadi sekarang kamu tetap santai aja, biarkan suara saya ini menggema di ruangan kamu dengan kamu melakukan apapun yang sedang kamu lakukan, tapi handphone atau gadget kamu dibiarkan ngomong sendiri ya. Seperti biasa, saya tahu kok, saya sering kan dibuat kamu ngomong sendiri. Nah, lakukan itu lagi, tapi fokus deh. Fokus kepada perkataan saya. Bukankah ini kamu banget? Siap? Siap saya tampar dengan kasih sayang? Oke, kita mulai. Ini dia. Jadi gini teman-teman. Sekarang coba deh. Pernah nggak sih kamu dalam hidup selalu merasa bahwa kehidupan kita ini, maaf ya, kok bisa beda banget ya sama orang lain? Enggak, orang lain yang saya maksud itu bukan orang yang nggak kita kenal ya, bahkan adik kita itu loh, kakak kita, atau mungkin gak usah jauh-jauh deh. Kita lihat orang-orang di kiri kanan kita aja yang deket-deket gitu ya. Kok mereka bisa sebagus itu ya nasibnya, tapi kenapa diriku enggak? Pernah nggak kamu ngerasa ditakdirkan sebagai orang yang, maaf sekali, kayaknya emang udah sial mulu, salah mulu, gagal mulu. Apapun yang kamu lakukan kayaknya lebih banyak gagalnya daripada enggaknya. Pernah seperti itu? Nah, sekarang saya selalu bilang tidak ada yang kebetulan. Ini adalah jawaban dari Tuhan atas doa-doa kamu, rintihan-rintihan kamu yang selama ini kamu teriakkan di dalam hati, yang gak ada satupun orang selama ini sayangnya bisa menjawab untuk kamu. Sekarang kamu relax aja ya. Biarkan saya memberikan kamu sebuah petunjuk apa sih yang salah dari kamu, sehingga maaf, hal yang saya sebutkan tadi itu kok harus terjadi dalam hidup kamu. Gini, pertama, saya ingin kasih tahu dulu kepada kamu satu hal teman-teman. Ini penting banget, bahkan sangat amat penting. Apa itu mas? Gini, diri kamu itu sebenarnya baik-baik aja. Iya, benar, saya nggak salah ngomong. Diri kamu ini sebenarnya baik-baik aja. Tapi, ada tapinya. Apa coba? Diri kamu selalu mendoakan diri kamu sendiri dengan doa-doa yang kalimatnya buruk. Saya ulangi, coba sekarang kamu renungkan perkataan saya, berhenti sejenak apapun yang sedang kamu lakukan, terus kamu resapi deh. Lihat ke dalam diri kamu sendiri, lihat ke dalam diri kita sendiri. Ingat-ingat, ketika diri kita belakangan ini mengalami kegagalan lebih dari satu kali, biasanya bener nggak ada satu kalimat yang tiba-tiba keluar di mulut kita atau di hati kita yang intinya nyumpahin diri kita sendiri yang buruk-buruk? Saya kasih contoh ya. Kalau ini kamu banget, maaf nih, karena biasanya sih apa yang saya tebak nih benar. Contohnya gini, misalnya kita ambil contoh dari percintaan dulu deh. Diri kamu entah laki-laki atau perempuan gitu ya, pengen dong punya pasangan, kan wajar. Boleh, boleh. Tapi sayangnya, kamu sudah berusaha jadi orang baik. Diri kamu sudah berusaha menjadi seseorang yang tidak macem-macem dalam hidup percintaan kamu. Tiba-tiba, kamu selalu mendapatkan sebuah perilaku yang namanya ghosting. Tahu ghosting apa? Ghosting itu tiba-tiba orang yang kamu suka menghilang tanpa alasan, tanpa jejak. Ibarat kata dia kayak hantu. Iya, dia menghilang, kamu nggak tahu salahnya di mana, tapi kok dia menghilang. Dihubungin nggak bisa, bahkan sadisnya, maaf, kayaknya nomor kamu diblok deh. Bener nggak sih? Nah, akhirnya kalau sekali mah nggak apa-apa mas. Tapi ini berulang kali terjadi dalam hidup kamu, sampai akhirnya kamu pun secara tidak sadar berkata, kenapa sih kok aku harus ditakdirkan begini? Kenapa ya kok aku kalau menghadapi percintaan gagal mulu? Aku jelek sih, aku gendut sih. Coba, jujur. Pernah nggak ada kalimat seperti itu di dalam hati kamu minimal? Diri kamu mengutuk,
tubuhmu, badanmu, dirimu ketika kamu gagal dalam percintaan. Sebentar, sebelum saya kasih solusinya, saya kasih contoh dulu yang lain. Ini dalam masalah keuangan atau rezeki nih. Kalau tadi kan masalah percintaan atau jodoh, sekarang masalah rezeki. Ntar, sabar, nanti saya kasih tahu kenapa kau bisa begitu ya. Tapi contoh ini kamu dengerin dulu. Ini kayaknya kamu juga. Diri kamu lagi berdagang atau berusaha. Tiba-tiba, ya namanya orang berusaha atau berdagang ada naik turunnya dong ya. Wajar mas. Tapi ini nggak ada naiknya. Ini udah turun lagi. Jadi nggak ada naiknya tuh. Apapun yang kamu dagangkan, apapun yang kamu jual, apapun yang kamu lakukan, kayaknya kok ya gitu mulu. Atau kalau kamu kerja sama orang, entah kenapa kok diri kamu maaf nih, sering banget kena teguran, bahkan bahkan udah beberapa kali dipecat. Padahal kamu tuh ya bisa dibilang orangnya ya lurus-lurus aja gitu loh. Bukan orang yang nyeleneh atau melawan peraturan. Enggak. Kamu orangnya lurus, bahkan sudah banyak bersedekah, udah banyak berdoa gitu ya. Tapi entah kenapa selalu aja banyak kesialan yang terjadi dalam hidup kamu. Terutama kalau kaitannya sama duit atau rejeki. Nah di saat itu, jujur, ketika kamu mengalami kesialan lebih dari satu kali, apa yang kamu katakan kepada diri kamu sendiri? Jujur. Bener nggak perkataan kamu langsung berkata begini? Kenapa sih kok aku jadi orang miskin terus? Kenapa sih kok aku jadi orang terbelakang mulu kalau soal duit? Kenapa ya aku nggak pernah hoki kalau masalah uang? Bener, kamu pernah berkata begitu ketika itu terjadi dalam hidup kamu masalah karir atau rezeki? Nah, udah ya. Cukup kamu bengongnya karena ngerasa tertampar bahwa ini kamu banget, sabar. Saya ingin ngasih tahu, itu loh. Itu dia yang mohon maaf membuat hidup kamu kayak sekarang. Loh maksudnya mas apa? Gini, tadi kan kamu setuju bahwa perkataan yang saya contohkan itu ya benar-benar kamu banget. Secara nggak sadar kamu mengatakan itu kan ketika kamu menghadapi 1, 2, 3 hal yang intinya gagal terus. Nah sekarang inget materi pagar kehidupan yang lain yang pernah kamu dengerin atau pernah kamu tonton. Kamu inget kan saya pernah bilang apa? Apapun yang paling sering kamu katakan kepada dirimu, itulah kamu. Ingat nggak? Nah, artinya apa? Teman-teman dengerin. Kamu itu secara tidak sadar menyumpahi dirimu sendiri supaya jatuh ke lubang yang lebih dalam lagi, lebih gelap lagi. Saya ulangi, teman-teman, diri kamu nih sebagai sahabat saya, iya kamu, secara tidak sadar seringkali nyumpahin diri sendiri sehingga kamu yang lagi jatuh malah jatuh ke lubang yang lebih dalam dan lebih gelap lagi. Sadar nggak? Sadar, itu yang terjadi selama ini. Nah, sebentar, saya tahu banget pertanyaan kau berikutnya gini. Mas, bener sih apa yang dikatakan Mas Aryan itu betul semua. Sepakat saya. Tapi justru mas, itu yang jadi masalah saya. Kenapa? Saya gimana? Gimana saya tidak mengatakan hal itu secara otomatis di batin saya paling tidak ketika saya gagal atau kecewa? Kan saya kecewa mas. Iya kan? Bener. Kalau saya kecewa bukannya itu wajar mas saya berkata kayak gitu. Terus solusinya saya harus ngapain dong kalau memang itu salah? Nah, itu kan? Itu pertanyaan kamu kan? Oke, sekarang sebelum saya kasih solusi, coba kamu tuliskan dulu di komentar. Kamu tuliskan dulu di komentar satu kalimat ini supaya kamu paham nanti cara prakteknya. Siap ya? Kamu siapin diri untuk nulis di komentar. Kamu tulis begini. Saya sumpahin diri ini 1000 kali lebih hoki, lebih beruntung. Tulis gitu. Tulis di komentar dulu. Nanti saya kasih hati, tulis sekarang. Saya sumpahin diri ini 1000 kali lebih hoki, lebih beruntung daripada sekarang. Nah, tulis gitu. Udah? Udah kamu tulis? Oke, sekarang saya akan menjelaskan kenapa kamu harus menuliskan itu. Dengerin baik-baik. Disimak. Teman-teman, coba deh. Sekarang kamu lihat ke dalam diri kamu jujur apa adanya. Ketika kamu tadi saya suruh tulis kalimat yang ada di komentar tuh, nah itu, kamu kan nulis. Rasanya enak nggak? Jujur rasanya enak nggak? Sedikit aja. Kalau jujur pasti sedikit ada enaknya. Kenapa enak?
Tahu nggak kenapa jadi enak? Karena itu yang badan kamu butuh. Teman-teman, dengerin saya baik-baik. Dengerin saya baik-baik. Mulai detik ini kamu janji ya sama saya. Janji apa, Mas? Ketika kamu lagi menghadapi kesialan, kamu langsung ucapkan kalimat doa dengan mulut kamu yang terdengar telingamu sendiri, yang mana kalimat doa itu berlawanan. Ingat, berlawanan dengan kondisi kesialan yang kamu alami. Saya ulangi, kamu janji mulai detik ini, ketika kamu menghadapi kesialan apapun, langsung ucapkan di mulut kamu dengan kalimat yang terdengar telingamu sendiri, satu kalimat yang berlawanan dengan kesialan tadi. Tenang, saya akan kasih contoh. Misalnya gini, tadi kita balik ke masalah tadi yang kamu di ghosting nih, percintaan dulu ya. Kamu di ghosting mulu sama orang, capek. Kan sebelum adanya video ini, sebelum adanya materi ini, kamu tuh ya selalu ya gitu ya. Maaf deh, nyumpain diri sendiri. Udah capek gitu kan. Sekarang udah dong, tobat. Daripada nyumpain diri sendiri, kamu langsung katakan begitu di ghosting, saya sumpahin diri saya ini bakal ketemu pangeran yang paling ganteng. Wah, kalau kamu perempuan gitu ya kan. Atau kalau kamu misalnya laki-laki, saya sumpahin diri ini bakal ketemu perempuan yang 1000 kali lebih baik dari dia. Wah, gitu. Coba deh, dicoba. Ayo, bagi kamu yang baru-baru ini kebetulan di ghosting, coba kamu katakan itu di hati. Dengan suara boleh. Di hati pun boleh, tapi bagusan. Lebih bagus dengan suara lantang. Supaya telinga kamu mendengar. Oke? Kamu katakan aja begini. Saya sumpahin, diri saya bakal dapet laki-laki 1000 kali lebih cakep, lebih kaya, lebih baik daripada dia. Atau kalau kamu perempuan. Kalau kamu laki-laki, saya sumpahin, diri saya bakal dapet perempuan yang 1000 kali lebih baik, lebih cantik daripada dia. Wah, itu. Ucapin berkali-kali sampai kamu rasanya tenang, damai, dan netral. Itu baru berhasil. Ya, itu baru berhasil. Enak nggak? Enak, praktekin deh. Nah, kalau masalah rezeki juga sama. Kamu dagang nih. Udah berdoa, udah mas. Udah bersedekah, udah mas. Kamu lagi ikhtiar kan? Dagang, usaha, atau kerja gitu di kantor atau di perusahaan. Kamu tiba-tiba menghadapi masalah. Gak enak dong, gak enak. Ya udah, kamu lagi gagal. Apapun bentuk kegagalannya, kamu ucapkan kalimat sebaliknya yang positif. Misalnya kamu dagang, gak laku. Sepi lagi, sepi lagi. Sambil kamu terus berdoa dan bersedekah, kamu ucapkan berulang kali, saya sumpahin toko saya rame serame-ramenya 1000 kali lipat dari sekarang. Ulangi lagi, saya sumpahin toko saya rame serame-ramenya 1000 kali lipat lebih rame dari sekarang. Ucapin lagi, saya sumpahin toko saya atau restoran saya 1000 kali lebih rame daripada sekarang, serame-ramenya. Amin. Ucapin berulang kali sampai kamu capek, sampai kamu rasanya enak. Ya, sama seperti kamu nih, mungkin yang baru maaf di PHK atau mungkin dipecat gitu ya, kesel. Nah, ketika kesel kamu jangan ngutuk, jangan malah nyumpahin orang lain atau diri sendiri. No, stop. Kamu katakan begini, saya sumpahin diri saya ini bakal 1000 kali lebih mapan daripada saya yang sekarang. Wah, gitu. Saya sumpahin diri saya 1000 kali lebih sukses, lebih makmur, lebih kaya daripada saya yang sekarang. Coba praktekin. Coba dipraktekin, pagar kehidupan tuh harus dipraktekin. Betul nggak? Iya kan teman-teman, bener ya? Nah, coba kamu praktekin. Enak nggak tuh rasanya? Enak. Kenapa bisa enak? Karena ini loh yang badan kamu butuh. Diri kamu tuh nggak ada yang ngasih tahu kan selama ini bahwa salahnya tuh di sini loh, bukan di situ. Bukan di bagian yang sebenarnya kamu tuh salah. Diri kamu tuh nggak salah apa-apa. Yang salah tuh mulutmu, batinmu, yang kok suka banget nyumpahin diri sendiri. Ya makin lama makin apes, bukan makin beruntung. Wajar nggak nih teman-teman? Logis kan? Masuk akal kan ini? Bagus. Sekarang kamu praktekin ya. Ini penting untuk hidup kamu. Nah, sebentar. Kalau kamu memang butuh bantuan saya, pengen curhat dengan saya, boleh sekarang kamu lihat deskripsi deh, ya. Kalau kamu pengen punya materi member, pengen jadi member, pengen curhat sama saya, sekarang coba cek deskripsi. Deskripsinya disentuh dulu. Nah, di situ kamu lihat apa yang kamu butuhin. Kalau kamu butuh curhat dengan saya, daftar. Kalau kamu pengen jadi materi member atau pengen jadi orang yang deket
dengan Pagar Kehidupan, pengen dapat video khusus member, daftar ya. Deskripsi itu adalah gudang emas Pagar Kehidupan. Kamu lihat dan kamu cek ya. Mana yang kamu butuh, sentuh. Oke? Kamu suka dengan video ini? Silakan klik jempol ke atasnya. Terima kasih. Senyuman kamu yang kamu buat sambil ngeklik jempol ke atas itu loh yang membuat saya bahagia. Terima kasih ya. Udah ngeklik jempol ke atasnya dan terima kasih juga sudah menonton dan mempraktekkan video ini sambil tersenyum seperti itu. Ingat, kamu itu luar biasa, diri kamu spesial, dan fungsi saya di Pagar Kehidupan adalah mengembalikan kamu menjadi kamu yang spesial seperti sedia kala. Coba dipikirin. Bukankah apa yang saya katakan ini dari tadi kamu banget? Praktekin ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.